Selamat pagi juga untuk semua rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah kita yang baik, Tuhan kita yang begitu baik dan sangat baik, sehingga pagi hari ini kita layak untuk datang menyembah Dia, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang kita percayai di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tak perlu bimbang, dan kita tidak perlu cemas, karena kita memiliki satu pribadi yang menjadi penolong kita, yang menjadi penghibur kita, yang senantiasa memberi kekuatan kepada kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat lagu ini, kita katakan kepada Dia, Bapakku datang untuk menyembah-Mu pada pagi ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita katakan sekali lagi, Bapakku datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah
saat ku lemah Kau kuatku. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari Bapak Ibu, Haleluya. mari kita menyembah Dia. Mari kita sembah Tuhan kita di dalam hati kita. Mari kita katakan Dia adalah Allah yang baik, Kami Allah yang senantiasa mengasihi kita, menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan terus bernyanyi, kita akan terus memuji nama-Nya. Kita akan tetap menyembah Dia di dalam segala kehidupan kita. Mari kita katakan, kalau ku hidup Tuhan, aku ingin hidup bagimu. Kalau aku hidup, aku ingin tetap untuk menyembah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang Bapak Pendeta Nelson untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau setia dan terus memegang janji-Mu, dan bahkan kesetiaan-Mu melampaui dari kesetiaan kami sendiri. Terima kasih untuk segala sesuatunya, untuk perbuatan-Mu atas hidup kami, atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua, juga bagi gereja ini. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami dapat menaruh harapan kami, menaruh hidup kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sudah melihat juga bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu selalu menuntun kami langkah demi langkah. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa yang baik. Dan pada waktu ini kami kembali berkumpul untuk bersama-sama bersekutu. Kiranya tubuh jiwa roh kami semuanya kami angkat menjadi satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi, dan benar-benar terarah hanya kepadamu saja. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan ini semuanya boleh saling mendukung, saling terkait, dan saling menguatkan, dan juga saling melengkapi. Pun terima kasih untuk peralatan-peralatan yang kami bisa pakai. Kiranya Tuhan juga tolong supaya ini semuanya boleh maksimal, dan apa yang kami juga kemudian tayangkan di YouTube pun supaya semuanya menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sucikan hati kami,
pikiran kami, motivasi kami semua, dan biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya akan mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Setelah lagu ini, nanti kami akan kasih kesempatan bagi setiap saudara-saudara yang mau berbagi kasih, menyaksikan kebaikan Tuhan selama seminggu di dalam kehidupan kita. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Kami persilahkan kepada segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan bagaimana kami hidup di dalam kehidupan kami, Tuhanlah juga yang menolong kami bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan nanti boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang bekerja, Roh Kudus-Mu mengartikan semua firman yang akan ditaburkan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Kalau kita melihat akhir hari ini banyak kasus yang terjadi, ya. Kasus-kasus itu yang menghebohkan juga bagaimana tentang kehidupan ini. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Rudolf Tobing, ya, dan juga bagaimana dia membunuh. Dikatakan dalam berita dia seorang pendeta muda di salah satu gereja, tapi dia melakukan pembunuhan. Bahkan direncanakan akan membunuh 2 lagi, tapi keburu dia ditangkap. Ya, ini satu hal. Kita lihat juga bagaimana kehidupan yang terjadi, kasus yang menghebohkan itu. Kalau kita lihat saudara kita Sambo, ya, dia terkenal bagaimana dia adalah seorang Kristen juga, tapi mengalami juga bagaimana pembunuhan. Bahkan juga kalau kita saksikan pada saat ini di Prancis, katanya banyak gereja yang dirobohkan. Sekarang ini diganti mereka menjadi, kalau kita perhatikan, menjadi mereka
mengikut ateis dan juga beralih ke Muslim. Ini banyak hal terjadi. Banyak hal terjadi yang terjadi di dalam kehidupan pada saat kita yang beriman. Ini salah satu kalau kita melihat kembali bagaimana kehidupan di dalam perjalanan sangat luar biasa. Kemarin Pak Nelson menayangkan di WA tentang gambar. Saya nggak tahu itu apakah itu satanis atau gimana. Ya, mereka itu digambar gini, itu lambang bagaimana mulai saat ini sudah mulai bergerak, bagaimana penyesat-penyesat itu sudah mulai bergerak. Bahkan kalau kita lihat di YouTube saat ini banyak tayangan-tayangan tentang kerohanian, bagaimana mulai mereka memunculkan untuk menyesatkan banyak anak-anak muda. Pikiran mereka mulai disesatkan tentang bagaimana kekristenan. Karena itu saya pada saat ini kita baca dalam Matius. Matius pasalnya yang ke-21 ini. Matius pasal 7. Matius pasal 7, saya akan bacakan ayatnya yang ke-15. Ayat 21 sampai dengan 23 nanti kita akan bahas. Nanti kita juga sampai 27. Ini satu rangkaian bagaimana ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyanglah padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini boleh dikatakan ada sesuatu yang diajarkan tentang bagaimana Yesus mengajarkan rangkaian khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini salah satu tertuju untuk orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang punya latar belakang yang berbeda. Sehingga pada ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Dengan apa? Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Karena itu kita sebagai orang yang sudah percaya kita harus waspada. Kenapa ini ditegaskan oleh Yesus harus waspada? Karena sudah muncul nabi-nabi palsu, ya. Dia menyamar. Jadi nabi-nabi palsu itu menyamar. Menyamar sebagai apa? Sebagai pemberita-pemberita. Menyamar sebagai apa? Sebagai nabi-nabi. Yang dibaliknya tujuannya untuk menyesatkan. Ada yang datang seperti domba. Karena itu dikatakan ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Apa yang dihasilkan oleh kepercayaannya akan dilihat oleh orang-orang. Jadi orang itu buahnya yang dilihat. Kalau dikatakan kepercayaannya tidak sesuai dengan buah yang dia lakukan, nah ini. Karena itu dikatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini suatu yang dikatakan oleh tentang perumpamaan, nggak dapat. Duri itu nggak akan dapat berbuah kecuali anggur itu dapat berbuah. Duri itu biasanya menyakitkan. Ya, nggak dapat. Sehingga diteruskan ayat 17 demikian, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nanti selanjutnya kita bedakan nantinya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ada satu. Jadi orang yang tidak berbuah itu akan ditebang.
Kalau kita bandingkan di dalam ayat yang ke ayat yang 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi setiap orang yang mendengar dan melakukannya, dia mendengar tapi tidak melakukannya. Inilah yang dikatakan di dalam ayat rangkaian ayatnya yang ke-15 sampai 23. Ini mengenai hal itu. Bagaimana nanti hal-hal itu orang-orang bodoh ini dia dibodoh-bodohin oleh nabi-nabi palsu ini. Sehingga dia terpikat. Bahkan karena keterpikatannya dia mengikuti. Ya kan? Saat ini kalau kita lihat banyak saat ini yang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena kebodohan. Dia memang datang ke gereja. Dia memang datang ke gereja, tapi pada saat dia tidak tahu apa yang dia dengarkan. Ya, seringkali saya ke mahasiswa, kalau ada ibadah hari Kamis, saya tanya di kelas apa yang dihotbahkan. Ya, nggak ada yang hafal. Padahal baru 2 jam, hotbahnya 1 jam. Saya ibadah itu dari jam 11 sampai jam 12 atau setengah 1. Nah, masuk ke kelas setengah 3. Terus saya tanya, apa isi khotbahnya? Aduh, lupa Pak katanya. Nah ini, dia mendengar tapi dia nggak ngerti apa yang dikatakan itu. Ya kadang-kadang kita seperti itu. Kita dengar khotbah itu tapi kita nggak menyimak apa yang diuraikan, sehingga bagaimana kita bisa dapat melakukannya kalau udah pulang dari tempat ini nggak tahu apa-apa. Sama deh seperti anak sekolah minggu. Apa tadi khotbahnya? Kingkong badannya besar gitu kan. Yang diingat itu kingkong badannya besar. Yang lain lupa gitu kan. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Kita harus sadar pada saat kita mendengar firman Tuhan diterangkan, si iblis sudah siap-siap di gerbang pintu itu, mengambil setiap firman yang kita dengar. Sehingga yang kita dengar itu langsung kita lupa. Kadang-kadang ini yang dipikirkan. Karena itu diingatkan oleh Tuhan tentang penabur. Yang ditabur di pinggir jalan, langsung diambil, dimakan oleh si iblis itu, diambil, dimakan oleh burung. Artinya iblis itu diambil kembali. Sehingga pulang ke rumah hanya mengingat apa? Mengingat. Tidak mengingat sama sekali firman Tuhan. Nah inilah yang dikatakan orang bodoh. Yang membangun apa? Yang membangun rumah di atas pasir. Pada saat orang itu rumah di atas pasir dia dirikan, nah pada saat ada masalah yang terjadi, masalah itu akan diuji oleh waktu. Iman kita itu akan diuji oleh waktu. Dikatakan pada saat ada banjir. Banjir itu suatu pergumulan atau besar. Apa yang terjadi? Rumah yang didirikan itu hanyut. Tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Karena itu dikatakan di dalam ayat 21 tadi. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Karena pada saat ada masalah dia boleh dikatakan dia tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Akhirnya dia hanyut. Sama dengan orang bodoh dikatakan. Yang mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama mendirikan rumah. Sama-sama pergi ke gereja. Tetapi apa? Tetapi dia tidak melakukan apa yang dia dengarkan, firman Tuhan yang didengarkan. Kita kan biasanya gitu. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi hidup kita nggak berubah. Senantiasa mengikuti kedagingan. Kan? Ketika ada masalah, langsung muncul. Kedagingan itu muncul. Ya kan sama seperti itu. Sama dulu kan orang yang itu kadang-kadang orang itu membungkus kedagingan itu dengan apa? Hal-hal rohani. Ya.
hal-hal rohani itu dibungkus. Sehingga pada saat dia dikagetkan ada masalah, baru keluar aslinya. Ya kan? Saya selalu bilang itu, orang yang berpacaran kan, pacarnya itu selalu katakan haleluya, puji Tuhan, ya. Rohani. Ya. Tapi pacarnya kurang rohani. Ya. Pada saat ada pohon Natal lah, pohon Natal ada kabel yang lepas itu. Dia coba di strum pacarnya. Apa yang terjadi? Bukan haleluya yang keluar, tapi yang keluar itu apa? Kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Kan ada masalah. Masalahnya apa? Dia di strum. Sehingga kelihatan belangnya gitu kan. Kelihatanlah bahwa yang muncul dalam hati itu masih kedagingan. Itu biasanya terjadi. Kadang-kadang kita bisa rohani pada saat nggak ada masalah. Tetapi pada saat ada masalah itu baru kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kita nggak ada pondasi iman kita. Pondasinya nggak ada. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Engkau tidak melakukan apa yang telah kuperintahkan. Ya kan? Jadi inilah bagaimana sebenarnya pada saat kita sebagai orang percaya. Nah ini ayat yang ke-20. Kalau kita baca ini ayat yang ke-24 ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah ini ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu. Ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pada saat dia sudah mendengar, melakukan, dia menjadi apa? Menjadi bijaksana. Dia mengetahui apa? Mengetahui tentang kebenaran. Karena itu kita bandingkan dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan di sini, kalau kita bahas Kolose pasal 2, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu, ini kata kamu berarti ke pribadi masing-masing. Ya. Ini kepada pribadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Arti kata tetap di dalam Dia, dia konsisten di dalam Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupannya. Karena itu dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia. Artinya ada yang harus kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita meletakkan iman kita? Dengan apa? Dengan berakar di dalam Dia. Bagaimana caranya kita berakar di dalam Dia? Kalau orang itu mau berakar di dalam Dia, dia harus senantiasa menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Sehingga kita terus memberi waktu untuk membaca firman Tuhan. Itu akarnya. Kalau kita berhenti membaca firman Tuhan, maka pertumbuhan itu akan kurang. Kalau akar itu berhenti menyedot air dari dalam tanah, dialirkan ke pohon itu, maka pohon itu tidak akan bertumbuh dengan besarnya. Tetapi selama akar pohon itu tetap bekerja, mencari sisa makanan, maka akar itu akan bertumbuh baik sehingga buahnya menghasilkan.
Saya rasa demikian juga hidup kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus terus berakar di dalam Tuhan. Akar itulah yang mendorong iman kita semakin kuat. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Tapi saat ini mulai apa? Nabi-nabi palsu itu mulai bekerja. Bekerjanya dengan apa? Dengan apa yang paling pesat saat ini? Dengan kecanggihan teknologi. Akhirnya apa? Banyak orang meninggalkan Tuhan. Gak lagi baca firman Tuhan. Mulai asik mengasihkan dirinya dengan apa? Dengan main game. Bisa berjam-jam. Ya kan? Asik ibu-ibu asik main HP. Nah itu pekerjaannya. Kalau itu terus dilakukan, pada saat ada masalah, dia imannya akan dihanyutkan seperti tadi rumah. Kenapa? Gak ada akarnya kuat. Gak kuat akarnya di dalam hidupnya. Sehingga apa? Maka kalau akarnya tidak kuat, maka kekhawatiran yang datang, kecemasan yang datang, ya kan? Ketakutan yang datang, ini terus akan terjadi. Kenapa? Karena gak ada lagi bahan makanan untuk membuat pertumbuhan itu. Jadi merasa apa? Merasa sendiri, merasa kesepian, ini akan terjadi. Tapi kalau akarnya itu terus bekerja, maka dia akan segar. Akan terus dia dikasih makanan rohani. Ini artinya. Jadi sehari-hari itu, ini adalah akarnya firman Tuhan. Kita semakin berakar di dalam Tuhan, artinya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan, situasi apapun yang terjadi, tetap kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Berakar di dalam Dia. Jadi kita bangun bagaimana kita relasinya dengan Tuhan. Kita berdoa terus, kita baca firman Tuhan. Nah ini yang kita lakukan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus di saat-saat sepertinya kita kembangkan. Mulai kita terus membaca firman Tuhan dan juga kita berdoa. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Kalau itu kurang, maka pikiran kita akan terganggu. Kecemasan akan datang. Apalagi nanti menghadapi tahun 2023. Kalau kita nggak kuat, nah makin hari. Karena itu banyak saat ini apa? Orang sakit perut. Karena mulai stres. Ya kan? Banyak saat ini orang ketemu, aduh, sakit perut Pak katanya. Mulai mulus. Itu bisa terjadi karena apa? Kecemasan. Mulai depresi. Ya kan? Larinya kemana? Ke perut gitu kan. Ya kalau Anda belajar tentang biasa psikologi gitu. Membacanya kan. Mulai ada reaksi. Reaksinya apa? Mulai ke belakang. Kecemasan. Ya kadang-kadang itu. Akhirnya karena itu baru sakit. Ya kan? Ya, sakit gini ini. Ini merajalela saat ini terjadi. Nah ini. Setelah berakar dikatakan berakar dibangun di atas, hendaklah kamu bertambah teguh. Nah dibangun di atas, baru dia berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu hatimu berlimpah dengan syukur. Nah di sana dikatakan bertambah teguh dalam iman. Setelah dia berakar dibangun di atas Dia. Nah ini. Dibangun di atas Dia. Nah ini. Kenapa lari bangunan? Dibangun di atas Dia. Ini menyangkut relasi. Setelah kita berakar dalam Dia, baru ada relasi dibangun di atas Dia.
Artinya kita harus melakukan. Ada yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Itu ada suatu persekutuan, harus ada suatu penginjilan dalam hidup kita. Baru membangun relasi antara apa? Kita ada persekutuan untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Persekutuan itu mendorong kita. Karena itu di dalam Ibrani dikatakan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 23. Janganlah engkau menjauhkan dirimu kepada ibadah-ibadah. Tetapi dikatakan itu beribadah itu saling menolong. Saling menasehati, saling mendorong. Itu artinya dibangun. Kita berkembang dan juga kita melalui kita membangun iman kita. Mulai kita menyaksikan hidup kita sebenarnya. Baru apa? Iman kita semakin teguh. Ini kuncinya. Inilah orang bijak. Bagaimana orang yang bijak itu mendirikan rumah di atas batu. Inilah yang dilakukan. Sehingga kita terus ada angin, ada badai. Tetap kita di dalam Tuhan. Ya kan? Enggak terpengaruh. Enggak seperti tadi ada banjir langsung hanyut. Karena itu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka gampang sekali mengikuti ajaran-ajaran lain. Gampang sekali. Tetapi kalau dia sudah dalam Tuhan, oh ini yang benar. Saya akan bertahan. Baru karena ini kata, baru diingatkan lagi oleh Paulus ayat 7. Hendaklah kamu berakal. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Nah ini mulai dikembangkan. Ya. Filsafat kosong atau ajaran-ajaran nenek moyang. Mulai sekarang ya. Karena itu kalau anak-anak saat ini lihatlah di apa? Kalau Anda suka TikTok itu ya. Kenapa banyak saat ini mulai apa? Mulai dimunculkan tentang hantu-hantu. Ini kan filsafat. Pocong-pocong, penampakan, rumah-rumah ada hantu, ya kan? Saat ini mulai mengacaukan pikiran. Mereka mulai meyakini itu sehingga apa? Jadi kurang percaya kepada Kristus. Ini yang terjadi. Ini kita harus waspadai ini. Sehingga mulai ada takut di rumah. Ya, ada ketakutan, ya kan? Ada kursi berjalan katanya. Ada ini, ya mulai dimunculkan. Ini hati-hati. Kita harus hati-hati karena itu dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong, menawan kamu. Artinya kita mulai ditanamkan dengan apa? Filsafat yang kosong, hal-hal sebenarnya kata. Kalau filsafat itu kan, kenapa orang berfilsafat? Kalau Plato mengatakan bahwa hidup kita ini hanya bayang-bayang. Ketika dia berdiri di atas menghadap gua, dia melihat bayangannya. Ternyata hidup ini dikatakan tidak nyata. Hidup ini hanya bayang-bayang. Sehingga dia berfilsafat, wah hidup ini gak nyata. Tetapi kalau kita lihat hidup kita itu nyata. Apa yang kita hadapi itu nyata. Sehingga apa? Kita harus hati-hati dalam hidup. Supaya kita jangan dibodohi oleh filsafat kosong. Ya kan? Oleh filsafat kosong yang di sini dikatakan di sini. Yang menawan dan kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus, tidak menuruti Kristus. Ya kan? Jadi kita harus waspada. Karena itu dikatakan waspadalah. Karena sudah mulai ada domba-domba yang menyusup. Ya kan? Kita lihat sehari-hari aja. Mulai. Ya. Ya.
seperti anak saya saksikan adanya katanya orang yang ditengking. Pada saat ditengking dalam nama Tuhan Yesus katanya, terus yang apa itu bersuara, siapa kamu katanya, ya kan? Dia jadi takut kan? Padahal dia tahu dia punya kuasa. Nah ini mulai ditanamkan keraguan, sehingga pada saat kita berdoa pun udah ragu, benar enggak gitu? Karena apa? Filsafat itu harus yang nyata gitu. Enggak nyata, enggak dipikirkan. Jadi berusaha orang itu supaya dapat diterima oleh akal dan pikiran. Ya kan? Kalau apa itu kan pemikiran Tuhan itu abstrak. Jenis pemikiran sekarang itu harus konkret. Ya. Karena itu Thomas mengatakan kalau saya enggak lihat katanya tangan Yesus itu yang tertusuk itu, saya tidak percaya. Sehingga Yesus harus menemui Thomas, ini tanganku. Ya kan? Baru dia percaya. Sekarang ini juga mulai orang cenderung kalau dia enggak yakin, enggak melihat langsung, dia enggak percaya. Ya, kalau udah lihat, oh ini saya, ya karena seperti itu. Banyak orang setelah mengalami, oh benar Tuhan, Tuhan itu hebat katanya. Saya dapat disembuhkan dari kanker katanya. Selama dia enggak sakit kanker, sebenarnya dia enggak percaya Yesus. Tapi setelah percaya, setelah disembuhkan, oh baru percaya saya ada Tuhan itu, saya disembuhkan. Nah, itu filsafat. Dia disembuhkan kenapa? Dia percaya karena sembuh. Kalau enggak sembuh dia enggak percaya. Nah, itu istilahnya. Ya. Inilah kita harus hati-hati saat ini. Di dalam keyakinan kita harus tetap teguh. Percaya kepada Tuhan. Apapun pada saat badai datang, kita tetap yakin bahwa Tuhan ada. Ya. Jadi inilah yang diutarakan. Hati-hati dikatakan. Sebab di dalam dia berdiam secara, sebab di dalam dialah yang berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dialah kepala semua pemerintah, penguasa. Nah, di sini katakan supaya kita jelas. Supaya kita jelas, kita harus melakukan. Hari demi hari kita harus berbuah kalau kita kembali pada Matius pasal 7 tadi. Ya, orang yang dibangun di atas batu itu dia akan tetap bertahan. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini ada, kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, kita mendengar, ada yang tidak melakukan. Kita dipilih mana? Kalau kita percaya Tuhan, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, berarti dia enggak percaya kepada apa yang dia katakan. Ya, mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih supaya kami mengingat kembali, supaya kami mencoba apa yang Tuhan katakan kepada kami, supaya setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau ditawan oleh filsafat-filsafat kosong yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, berjalan seturut dengan perintah Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Pendeta Saud. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa
Kami minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk waktu di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, di mana kami diingatkan oleh Engkau bahwa di dalam kehidupan kami harus senantiasa mengingat Engkau, mengingat karya-Mu di kayu salib yang memberikan kuasa dalam diri kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami supaya kami lebih bijaksana lagi di dalam mengatur hidup kami, di dalam menjalankan kehidupan kami, supaya semuanya seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami tetap memuliakan Tuhan dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Saud. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupannya, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan yang terus memperluas pelayanannya kemanapun Tuhan pakai, kemanapun Tuhan utus dan dimanapun Tuhan pakai. Biarlah Pendeta Saud menjadi saluran berkat bagi siapapun yang dia layani. Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya yang sedang menjalankan pekerjaan. Biarlah menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami dapat memberikan dengan ketulusan hati dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilahkan, kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa hati-hati ya, dengan penyesat-penyesat memang banyak. Saya lihat ya, saya sering nonton YouTube, ada ya nggak tahu lah, katanya hamba Tuhan, tapi lebih banyak dia bernubuat penglihatan-penglihatan daripada menguraikan firman Tuhan. Selalu ada gitu ya. Kalau setahun sekali mungkin ya bisa saja pikir saya, tapi ini bisa tiap bulan ada, bahkan tiap saya lihat di YouTube ya begitu. Lalu kadang ada yang mengatakan bernubuat begini di sini katanya penglihatan, di sana juga penglihatan, tapi bertentangan gitu ya. Pikir saya ini yang benar yang mana? Jadi ya Bapak Ibu waspada, Alkitab saja dibacalah. Lebih baik percayalah Alkitab, cek aja di Alkitab, karena ini akan membuat kita makin melenceng kalau kita bergantung kepada yang katanya penglihatan. Memang saya lihat ada yang benar, seperti Pak Tony Daud itu, kadang yang dia sampaikan itu memang ya nyata juga, tetapi kita tetap harus waspada, karena kita itu harusnya belajarnya itu banyak ketika firman Tuhan itu dibahas, bukan penglihatan dan mimpi. Ya, jadi ya waspada saja. Karena itu betapa pentingnya sebetulnya di dalam sebuah gereja itu pengajaran yang sehat. Tetapi sekarang ada kecenderungan atau tren pengajaran yang sehat itu
tidak diterima, ya kurang menyenangkan memang. Seringnya begitu. Lebih menyenangkan diberkati, ya kan begitu ya, selalu diberkati dengan berlimpah dan seterusnya. Nah itulah yang lebih menyenangkan. Tapi kalau masuk kepada pengajaran yang sehat, biasanya kurang menyenangkan. Jadi ya tadi kita sudah mendengar bahwa ada membangun rumah di atas dua dasar yang berbeda, ya hasilnya berbeda. Nah, jadi ya mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan itu bukan mendengarkan nubuat. Entah nubuat itu entah benar atau tidak. Kan banyak nubuat sekarang, banyak sekali di YouTube itu banyak sekali. Nah, jadi ya terima kasih Pak Saud, kita diingatkan kembali supaya kita betul-betul mendengar firman dan menjalankannya dalam hidup kita. Terima kasih juga untuk yang lain yang mengambil bagian, melayani. Terima kasih juga untuk yang ikut Zoom. Ya Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita lihat warta. Ya Bapak Ibu bisa lihat ini laporan persembahan kita minggu lalu, ya total semua 970.000. Tuhan memberkati. Yang berulang tahun ada besok nih, hari Sabtu lalu udah diingatkan saya. Tanggal 14 ya, Ibu Ros nih tanggal 15, Ibu Olsia. Ya, selamat mendekati ulang tahun. Ada yang besok. Hari Senin saya ulang tahun katanya. Ya, yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu perhatikan ya. Ya sudah ya semua, ada ya, ada ya. Ya khotbah Pak Yopi bisa kita dengar setiap minggu. Sore sekarang ya, sore pukulnya udah benar 18, itu pasti sore. Tapi itu disebut minggu pagi. Kita lanjut. Ya Bapak Ibu, ini menjadi topik doa kita ya. Ya kita berdoa untuk bangsa dan negara karena kita tahu bahwa ini mulai tahun politik, di mana ya supaya tidak lagi terjadi politik identitas ya, seperti yang dilakukan pada Pilgub DKI pada waktu itu. Ya, ada lagi Chandra sampai kapan di masih? Ya. Oh sakit apa? Indri? Hah? Siapa? Indri ya. Ya baik. Dah, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, lewat ibadah ini kembali kami diingatkan supaya kami waspada karena betapa banyaknya pengajaran-pengajaran sesat, dan bahkan saat ini dengan begitu gencar banyak di media, dan bahkan orang-orang yang menentang kekristenan begitu banyak mempengaruhi orang-orang Kristen sendiri, dan bahkan yang mengatasnamakan gereja pun banyak sekali. Gereja sekarang ini sudah menyimpang dan bahkan sungguh-sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dari hamba-Mu melalui firman-Mu yang dibahas ini mengingatkan kami semua supaya kami betul-betul harus waspada, dan bahkan kami harus semakin belajar mendalami firman Tuhan dengan pengajaran yang sehat dan melakukan firman itu supaya kami semua sama seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu, dan batu itu adalah firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus dalam pelayanan, dalam kesehatan dan rumah tangga. Kami mohon belas kasihan-Mu, dan juga terima kasih untuk yang lain yang sudah melakukan tugas masing-masing dalam ibadah ini. Apapun peran kami semua, terima kasih, berkatilah semua ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong pertumbuhan iman kami dan pengenalan kami akan Tuhan, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang bisa membuat kami melenceng menjauh. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Yopi Ratu Tuhan,
Tolonglah supaya Engkau memulihkan dia dengan sempurna. Mohon jamahan-Mu supaya dia bisa kembali beraktivitas lancar. Dan juga ibu dan bahkan seluruh anggota keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan Indri yang saat ini juga sakit. Tuhan kiranya menolong Indri supaya segera terjadi pemulihan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi. Dan juga kami berdoa untuk Chandra yang ada di Papua. Tuhan terus memberkati dia juga. Lindungi dia, jagai dia Tuhan. Dan buatlah dia tetap semangat, kuat. Walaupun mungkin ada tantangan-tantangan yang harus dia hadapi, tapi biarlah dia terus ditolong oleh Tuhan dan dilindungi supaya tiba kembali bisa ke rumah dengan selamat, kembali lagi bersama-sama dengan keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan bahkan kami doakan terus ibu mertuanya Tuhan. Kami sangat berharap supaya Tuhan melawat agar suatu hari nanti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan bahkan anggota keluarga yang lain juga. Kami doakan ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan terus kami bersyukur untuk ada gitar, ada kursi, bunga yang disumbangkan oleh keluarga Pak Ceri. Terima kasih untuk hal ini. Tuhan juga memberkati keluarga ini terus menerus, berkati anak mereka juga. Tuhan, kami serahkan semua dan jemaat-jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Kami mohon supaya Tuhan menghadirkan kembali mereka. Berilah kiranya kepada mereka untuk hati untuk bisa bersekutu bersama-sama. Mohon Tuhan campur tangan atas semua. Dan juga Pak Pur yang sedang berupaya untuk membuat alat sehingga kami kembali bisa tayang di YouTube. Tuhan juga terus menolong dan apapun yang diperlukan supaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan itu semuanya. Kami doakan akan hal ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami Bapa, karena ini masa tahun politik di mana ketegangan politik ini sudah mulai terlihat. Karena itu biarlah Tuhan sendiri tolong. Kami sangat berharap agar kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Sebagaimana yang sering sekali kami katakan, NKRI harga mati. Mohon belas kasihan-Mu, singkirkanlah kiranya upaya-upaya orang-orang yang ingin menggantikan ideologi negeri kami. Dan juga bagi kelompok-kelompok yang memakai politik identitas, agar Tuhan kiranya menggagalkan. Buatlah kiranya masyarakat kami semakin jernih berpikir, semakin tidak mudah terpancing oleh berita-berita hoax, melainkan belajar untuk recheck supaya kami tidak disesatkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak benar. Kami serahkan bangsa kami berdoa untuk pemerintahan, biarlah Tuhan terus memberkati supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik dan pembangunan yang sedang dilaksanakan supaya boleh terwujud dengan baik, dan khususnya untuk pemindahan ibu kota agar pembangunan itu bisa cepat selesai. Demikian juga Tuhan upaya-upaya untuk mulai memindahkan perkantoran agar semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya perkantoran pemerintahan. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa ini, selamatkan negeri kami. Kami rindu terjadi pertobatan besar-besaran di negeri ini, karena itu biarlah Tuhan terus melawat. Walaupun di tengah-tengah bangsa kami begitu banyak tantangan yang kami hadapi, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengharapkan kehadiran gereja di wilayah-wilayah tertentu. Karena itu kami doakan supaya gereja-Mu tidak pernah surut, terus berjuang, terus menyatakan kasih Kristus kepada lingkungan. Dan juga untuk hamba-Mu ini, Tuhan pimpin kembali dalam rencana kekuningan di akhir tahun. Biarlah Tuhan sendiri yang persiapkan, perlengkapkan segala sesuatunya, khususnya mental dan hati yang dipenuhi dengan kasih dan kobaran api Roh Suci yang terus menyala-nyala. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau terus menolong, memberkati anak-anak kami. Mohon supaya Tuhan topang mereka semua, masa depan mereka, pendidikan mereka, teman hidup mereka, dan secara khusus pertumbuhan iman anak-anak kami, supaya mereka tidak terikut dengan hal-hal yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang salah, dan juga tidak terikut dengan pola pikir dunia ini. Kami serahkan semuanya anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus menolong, Tuhan terus campur tangan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit. Ada Ibu Lili, Michael, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan supaya Engkau terus bekerja untuk gereja ini. Kami sangat berharap supaya Tuhan menolong agar ada orang-orang lain yang baru yang kami layani, yang kami jangkau,
yang kemudian bisa hadir di gereja ini. Berkatilah terus-menerus semuanya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga Ibu Ros dan Ibu Olsia yang akan berulang tahun tanggal 14-15. Tuhan juga memberkati, biarlah mereka bisa menikmati sukacita di dalam hari kelahiran dan melihat bagaimana Tuhan dengan hebat dan luar biasa memberkati dan memelihara selama perjalanan hidup mereka ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.